OB itu sangat tampan. Aku rela resign kalau dia mau nikahin aku. Jangan-jangan dia bukan orang biasa. Bisa jadi orang kaya yang menyamar. Seperti di film-film itu. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, di sebuah gedung perkantoran megah tempat orang-orang berjas sibuk berbicara tentang bisnis besar. Gosip hangat menyebar tentang seorang pria sederhana berseragam abu-abu. Rambutnya rapi, wajahnya tampan, tapi tangannya memegang alat pel. Semua orang heran, untuk apa pria setampan itu jadi OB? Tak ada yang tahu, di balik senyumnya yang tenang, pria itu sedang menyembunyikan rahasia besar. Rahasia yang suatu hari akan mengguncang seluruh kantor. Namun sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu udara di lobi PT Gatra Nusantara terasa dingin dan harum. Lantai marmernya berkilau seperti cermin, memantulkan langkah para karyawan yang baru datang. Gedung ini dikenal sebagai salah satu perusahaan besar dengan gaji tinggi dan fasilitas mewah. Banyak orang bermimpi bisa bekerja di sana. Namun seminggu terakhir, bukan soal pekerjaan yang jadi topik utama, tapi tentang seorang petugas kebersihan baru bernama Wisnu. Wajahnya tampan, tubuhnya tegap, tutur katanya sopan. Bahkan banyak yang bilang, penampilannya tidak cocok dengan seragam abu-abu yang ia kenakan setiap hari. Wisnu datang setiap pagi pukul 7. Ia selalu menyapa satpam dengan senyum, lalu mendorong troli berisi alat pel dan cairan pembersih ke arah lobi. Gerakannya rapi dan tenang. Ia tidak suka berbicara, tapi selalu menjawab dengan sopan bila diajak bicara. Di balik meja resepsionis, dua pegawai wanita berbisik pelan. Dia itu tampan banget buat ukuran OB. Setuju. Kalau bukan karena seragam itu, aku kira dia model. Aku dengar katanya masih muda. Baru 25. Halah, muda dan tampan, tapi sayang cuma petugas kebersihan. Bisikan itu cepat menyebar. Di setiap lantai, nama Wisnu mulai dibicarakan. Bahkan di kantin, para pegawai wanita sering menunggu jam istirahat hanya untuk melihatnya lewat. Suatu siang, suasana kantin begitu riuh. Aku rela resign kalau Wisnu mau nikahin aku, ujar salah satu pegawai dengan tawa keras. Yang lain menimpali. Tapi mana mungkin? Dia itu cuma OB. Namun seseorang dari ujung meja berkata pelan. Jangan-jangan dia bukan orang biasa. Lihat cara dia bicara. Sopan dan berpendidikan. Bisa jadi orang kaya yang menyamar. Ucapan itu membuat meja-meja lain ikut ribut. Kayak di film-film gitu ya? Hahaha, iya. Orang kaya nyamar jadi petugas kebersihan. Wisnu lewat di antara keramaian itu, membawa troli. Ia mendengar tawa, tapi tak menoleh. Ia hanya menunduk, mengepel lantai yang kotor karena tumpahan kuah soto. Senyumnya tenang, seolah tak terganggu dengan segala bisik di belakangnya. Di meja dekat jendela, duduk seorang wanita bernama Linda, staf keuangan yang dikenal cerdas dan serius. Ia memperhatikan Wisnu diam-diam. Tatapannya tidak seperti karyawan lain yang memandangi karena ketampanan. Ia justru heran. Cara Wisnu bekerja begitu disiplin. Ia tidak asal mengepel. Setiap gerakannya presisi, seakan tahu betul bagaimana menjaga kilau lantai itu. Sore harinya, ketika semua orang pulang, Linda melewati lorong dan melihat Wisnu sedang membersihkan kaca. Ia berhenti sejenak. Kerjamu rapi juga ya, katanya ringan. Wisnu menoleh, lalu tersenyum kecil. Terima kasih, Bu Linda. Nada suaranya lembut, tapi tegas.
Tidak seperti petugas kebersihan lain yang biasanya gugup bila diajak bicara oleh staf. Linda hanya mengangguk lalu berlalu. Tapi di hatinya, ada rasa penasaran yang mulai tumbuh. Hari berganti. Gosip tentang Wisnu makin menjadi. Aku yakin dia bukan orang miskin, ujar seorang pegawai di pantry. Kenapa? Dia terlalu tampan. Pegawai itu tersenyum. Sambil membayangkan Wisnu. Dasar kau, pikiranmu hanya tentang pria tampan saja. Sementara itu, Wisnu tetap seperti biasa. Setiap pagi ia datang tepat waktu. Setiap sore ia pulang terakhir. Tidak pernah marah. Tidak pernah banyak bicara. Namun ketenangannya justru membuat orang semakin penasaran. Sampai akhirnya, Linda mendengar sendiri percakapan yang membuatnya ikut tertarik. Aku dengar, Wisnu tinggal di rumah pinggiran kota. Tapi aneh, katanya rumah itu berdiri di deretan ruko sepi. Serius? Iya, gak ada tetangga. Cuma dia sendiri di sana. Rasa ingin tahu Linda semakin besar. Ia pun meminta tolong temannya yang bekerja di bagian HRD untuk melihat berkas Wisnu. Data yang muncul di komputer membuatnya terdiam. Nama, Wisnu Pradana. Pendidikan terakhir, SD. Alamat, Jalan Arjuna Timur, Blok D12, kawasan Ruko Lama. Tidak ada hal mencurigakan. Semua terlihat biasa. Tapi justru kebiasaannya itulah yang membuat Linda tidak percaya. Sore itu, Linda memutuskan untuk mencari tahu langsung. Ia mengajak seorang temannya dan pergi ke alamat yang tertera di berkas. Jalan menuju rumah Wisnu sempit, melewati deretan toko tua dan gudang yang sudah jarang dibuka. Saat sampai di lokasi, suasananya sepi sekali. Tidak ada rumah lain di sekitarnya. Hanya satu bangunan kecil berdinding kayu yang tampak tua namun bersih. Dari balik kaca mobil, Linda melihat Wisnu baru saja pulang. Ia turun dari sepeda motor butut, menaruh tas di kursi kayu depan rumah, lalu mengambil jemuran. Gerakannya pelan dan tenang, seperti seseorang yang sudah terbiasa hidup sendiri. Teman Linda berbisik, "Tuh kan, beneran orang miskin." Linda tidak menjawab. Matanya fokus memperhatikan setiap gerakan Wisnu. Tidak ada yang aneh, tapi entah mengapa hatinya tetap tidak yakin. Mungkin karena caranya berjalan. Mungkin karena tatapannya yang tidak seperti orang pasrah pada hidup. Keesokan harinya, Linda mencoba bersikap biasa. Namun saat melihat Wisnu sedang mengepel lorong dekat ruang rapat, ia tak bisa menahan diri untuk bertanya. "Wisnu," panggilnya. Wisnu berhenti, lalu menoleh. "Kau tampan sekali. Kenapa memilih kerja jadi petugas kebersihan? Kau bisa saja jadi model." Wisnu tersenyum, tidak tersinggung sedikit pun. "Bu Linda, saya bekerja di sini untuk mencari uang. Itu saja. Saya tidak perlu jadi apa-apa. Yang penting halal." Jawaban itu singkat, tapi menampar pelan hati Linda. Ia tak tahu kenapa, tapi mendengar kalimat itu membuatnya sulit memalingkan pandangan. Hari berikutnya, Linda kembali memperhatikan Wisnu dari jauh. Saat makan siang, ia melihat Wisnu duduk di pojok kantin sendirian, makan nasi bungkus sederhana tanpa minum. Ketika hujan turun sore harinya, Wisnu tetap setia bekerja. Perlahan, rasa penasaran Linda berubah menjadi kekaguman. Tapi di sisi lain, gosip di kantor makin panas. Beberapa pegawai mulai berdebat keras di pantry. Dia terlalu tampan buat orang miskin. Mungkin saja dia anak orang kaya yang kabur dari rumah. Aku dengar dia sering diam-diam ditelepon seseorang di parkiran. Siapa? Entahlah. Tapi mobil hitam sering berhenti dekat dia. Kalimat itu membuat Linda tertegun. Mobil hitam? Ia belum pernah melihatnya. Tapi rasa penasaran kini berubah jadi tekad. Ia harus tahu siapa sebenarnya Wisnu. Sore itu, setelah semua karyawan pulang, Linda turun ke parkiran. Benar saja, di ujung area parkir belakang, ada mobil hitam mengilap berhenti. Seorang pria berjas keluar dari dalamnya, membawa map tipis. Dari arah lain, Wisnu berjalan dengan pakaian kerja masih melekat, memegang alat pel di tangan.
Keduanya berbicara sebentar. Gerak bibir mereka pelan. Tapi Linda bisa mendengar sedikit dari jarak jauh. Pria berjas itu berkata, "Semua laporan sudah siap." Wisnu menjawab datar. "Baik, kirimkan besok pagi." Pria itu tersenyum miring, lalu menambahkan, "Tapi bukankah wajahmu terlalu mencolok untuk ukuran OB?" Linda spontan menahan napas. Wisnu hanya tertawa kecil, lalu menepuk bahu pria itu sebelum mereka berpisah. Mobil itu pergi. Wisnu kembali masuk ke dalam gedung seolah tidak terjadi apa-apa. Linda berdiri mematung. Jantungnya berdetak keras. Antara kaget, bingung, dan kagum. Dalam hatinya ia bergumam pelan. "Siapa sebenarnya kamu, Wisnu?" Malam itu, hujan turun deras. Di balik jendela kamarnya, Linda masih teringat percakapan tadi. Kalimat itu terus terulang di kepalanya. "Laporan sudah siap. Wajahmu terlalu mencolok untuk ukuran OB." Ia tahu, ada sesuatu yang besar di balik ketenangan pria itu. Dan hatinya yakin, cerita tentang Wisnu baru saja dimulai. Malam di kota itu terasa sunyi. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang samar. Lampu jalan menyala redup di sepanjang gang kecil menuju deretan ruko tua. Di salah satu bangunan paling ujung, terlihat sebuah rumah sederhana berdinding kayu, dengan lampu bohlam kuning menggantung di teras. Itulah rumah Wisnu. Ia baru saja sampai, masih mengenakan seragam abu-abu dengan celana kerja yang sedikit basah di bagian bawah. Sepedanya disandarkan di dinding. Dari dalam, terdengar suara radio kecil memutar lagu lawas yang temponya pelan. Wisnu menaruh tas di meja, membuka kancing baju kerjanya, lalu duduk di kursi rotan tua. Wajahnya lelah, tapi matanya masih hidup. Di depan meja, ada selembar kertas berisi tulisan tangan dan diagram rumit. Ia menatapnya lama, lalu menarik napas panjang. "Sudah makin dekat," gumamnya pelan. Di luar rumah, mobil hitam yang sama berhenti beberapa meter dari tempat itu. Dua orang pria di dalamnya berbicara pelan. "Dia masih di sana," kata sopir. "Biarkan saja. Besok pagi kita ke kantor lebih dulu. Jangan sampai identitasnya bocor." Lampu mobil padam, menyisakan gelap dan suara jangkrik yang terdengar jelas. Pagi harinya, di kantor PT Gatra Nusantara, suasana seperti biasa. Lantai mengilap, suara mesin printer, dan aroma kopi dari pantry bercampur jadi satu. Tapi di antara kesibukan itu, satu nama masih terus dibicarakan. Kalian tahu nggak? Semalam ada yang lihat mobil mewah berhenti di depan rumah Wisnu." "Serius?" "Iya, katanya mobil itu sering datang, tapi selalu malam-malam." "Wah, jangan-jangan beneran dia orang kaya." "Kalau gitu, aku gak mau kalah. Besok aku masakin dia bekal." Tawa ramai menggema di ruangan. Namun tidak semua ikut tertawa. Linda, yang duduk di meja kerjanya, hanya menatap layar komputer tanpa fokus. Ia masih memikirkan kejadian di parkiran semalam. Suara pria berjas itu masih terngiang di telinganya. Laporan sudah siap. Ada sesuatu yang jelas tidak biasa. Tapi Linda tahu, ia harus berhati-hati. Siang itu, ia turun ke lantai 2, berpura-pura menuju bagian administrasi. Namun matanya justru mencari sosok yang sudah ia kenal seminggu terakhir. Wisnu sedang mengepel dekat tangga darurat. Wajahnya tenang seperti biasa. Saat Linda melangkah lewat, ia tersenyum dan menunduk sopan. "Pagi, Bu Linda." "Pagi, Wisnu. Kamu hari-hari rajin banget ya. Dari tadi aku lihat kamu belum istirahat." "Masih ada beberapa lantai lagi, Bu. Kalau sudah selesai, baru saya makan." Linda mengangguk pelan. Tapi begitu hendak pergi, langkahnya terhenti. "Wisnu, semalam aku lihat mobil hitam berhenti di depan kantor. Kau kenal?" Wisnu menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. "Mobil banyak berhenti di sini, Bu. Saya tidak perhatikan." Nada bicaranya datar, tapi matanya sedikit menunduk, seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Linda tak ingin mendesak.
Ia tahu, jawaban yang dipaksakan justru akan menutup semua pintu. Baiklah, katanya sambil tersenyum tipis. Hati-hati di jalan nanti. Setelah Linda pergi, Wisnu menatap kosong ke arah lantai yang baru ia pel. Bayangan lampu memantul di permukaan marmer, menciptakan garis cahaya panjang yang seakan membelah wajahnya menjadi dua, sisi tenang dan sisi penuh rahasia. Sore itu, Linda tak langsung pulang. Ia sengaja menunggu di ruang kerjanya hingga karyawan mulai berkurang. Di luar, hujan turun lagi, menimbulkan bunyi lembut di atap kaca gedung. Ia menatap jam dinding. Hampir pukul 7 malam, tapi Wisnu belum terlihat meninggalkan gedung. Ketika ia keluar ke lobi, ia melihat Wisnu baru saja menutup pintu gudang alat kebersihan. Langkahnya pelan, seolah memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Tapi Linda sudah lebih dulu bersembunyi di balik tiang pilar besar. Wisnu berjalan ke arah parkiran belakang. Di sanalah mobil hitam itu kembali muncul. Seorang pria berjas keluar, membuka pintu belakang untuknya. Tapi kali ini, Wisnu tidak langsung masuk. Ia berbicara cukup lama, hingga Linda bisa mendengar sebagian percakapan mereka dari balik pilar. Target sudah hampir kita dapatkan, kata pria berjas itu. Pastikan datanya masuk ke pusat besok, jawab Wisnu tenang. Baik, Tuan. Tapi kalau saya boleh jujur. Pria itu menunduk sedikit. Karena wajah Anda terlalu tampan untuk menyamar jadi petugas kebersihan. Banyak yang mulai curiga. Wisnu tersenyum samar. Justru itu bagian dari rencana. Mata Linda membesar. Napasnya tercekat. Ia tahu ia tidak salah dengar. Pria itu memanggil Wisnu Tuan. Tuan? Petugas kebersihan mana yang dipanggil begitu sopan? Sebelum sempat berpikir panjang, Wisnu menoleh ke arah tempatnya berdiri. Sekilas, mata mereka bertemu. Linda langsung menunduk dan berpura-pura berjalan ke arah lain. Jantungnya berdebar keras, tapi langkahnya cepat menuju lift. Dalam lift yang kosong, ia bersandar ke dinding. Tangannya gemetar. Antara takut dan penasaran, ia tak tahu harus apa. Satu hal yang pasti, Wisnu bukanlah orang biasa. Keesokan paginya, Linda datang lebih awal. Ia duduk di kantin sambil menatap ke arah lorong tempat Wisnu biasa lewat. Namun pagi itu, Wisnu tidak muncul. Hanya beberapa petugas kebersihan lain yang bekerja seperti biasa. Si Wisnu gak masuk ya hari ini? Tanya salah satu pegawai. Gak tahu, mungkin sakit. Jawab yang lain. Sayang banget. Padahal aku bawa roti lebih buat dia. Linda tersenyum kecil, tapi pikirannya gelisah. Ia menatap jam tangan. Pukul 8:15. Biasanya Wisnu sudah datang jam 7. 1 jam kemudian, suara langkah sepatu terdengar di lobi. Wisnu akhirnya datang, tapi kali ini tidak dengan sepeda. Ia turun dari mobil hitam yang kemarin malam ia lihat. Bukan mobil mewah, tapi jelas bukan kendaraan milik OB biasa. Beberapa karyawan langsung menatap heran. Wisnu menyalami sopirnya, lalu berjalan masuk sambil membawa tas hitam kecil. Linda memperhatikan dari jauh. Ia tak berani menyapa, tapi hatinya semakin yakin. Wisnu menyembunyikan sesuatu. Siang menjelang sore, Linda nekat kembali ke rumah Wisnu. Ia menunggu di mobil bersama temannya yang dulu menemaninya. Langit mendung, dan hujan rintik mulai turun lagi. Tak lama, mobil hitam yang sama datang. Seorang pria berjas keluar, lalu mengetuk pintu rumah Wisnu. Tak sampai semenit, Wisnu keluar. Kali ini sudah berganti pakaian. Tidak ada lagi seragam abu-abu. Ia mengenakan kemeja hitam rapi, celana panjang bahan, dan sepatu kulit. Cara berdirinya berbeda. Cara menatapnya berubah. Teman Linda menatap kagum. Astaga, itu bukan tampang petugas kebersihan. Lihat dia, kayak bos besar. Linda tak menjawab. Ia hanya menatap. Matanya nyaris tak berkedip. Dari balik kaca mobil, ia mendengar samar percakapan mereka. Semua data koruptor sudah lengkap. Tuan, kami siap bergerak malam ini. Bagus, jawab Wisnu tenang. Pastikan tidak ada satupun yang tahu aku di sini.
Sebelum mereka masuk ke mobil, pria berjas itu sempat bercanda. Sudah kubilangkan, Tuan, wajah Anda sangat tidak cocok. Besok-besok biar saya saja yang nyamar jadi OB. Wisnu tertawa kecil. Kalau kau yang nyamar, kantor itu pasti makin ribut. Linda spontan ikut tertawa kecil dari dalam mobil. Tapi segera menutup mulutnya. Ia sadar. Sekarang ia tahu siapa Wisnu sebenarnya. Wisnu bukan petugas kebersihan. Ia adalah direktur baru PT Gatra Nusantara yang menyamar untuk menyelidiki korupsi di dalam perusahaannya sendiri. Namun yang belum ia tahu, Linda sudah melihat semuanya. Dan sejak malam itu, hidup Wisnu tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, suasana kantor terasa sedikit berbeda. Para pegawai sibuk dengan laporan bulanan, tapi di antara kesibukan itu, masih ada saja yang membicarakan nama yang sama, Wisnu. Namun kali ini gosipnya lebih berani, lebih berapi-api dari sebelumnya. Aku lihat sendiri, dia turun dari mobil hitam kemarin pagi. Masa sih? Iya, dan sopirnya buka pintu buat dia. Aku pikir mataku salah, tapi jelas banget. Wah, bisa jadi dia emang orang kaya beneran. Makanya, aku udah bilang dari dulu, wajahnya itu bukan wajah orang susah. Tawa pecah di setiap meja. Bahkan beberapa karyawan pria mulai ikut heran dan iri diam-diam. Lelaki itu aneh, kata salah satunya. Terlalu tenang. Gak pernah ikut nongkrong. Tapi semua orang ngomongin dia. Temannya menimpali. Tenang-tenang, entar kita juga tahu dia siapa. Dunia ini kecil. Sementara gosip makin membara, Wisnu datang seperti biasa. Seragam abu-abu, sepatu kerja hitam, rambut disisir rapi, dan tas kain kecil di bahu. Ia mendorong troli, menyapa satpam, lalu mulai membersihkan kaca depan lobi. Senyumnya tetap sama, gerakannya tetap sederhana. Tapi mata yang tajam akan tahu, ada sesuatu yang berubah dalam tatapan Wisnu hari itu. Ia lebih waspada. Sesekali menoleh ke arah lift, atau ke pantulan jendela kaca. Ia sadar, seseorang sedang mengikutinya. Dan ia tahu siapa. Di lantai 3, Linda duduk di mejanya dengan tangan gemetar. Ia sudah semalaman tidak bisa tidur. Wajah Wisnu dengan pakaian rapi dan mobil hitam masih jelas di kepalanya. Suara pria berjas itu juga belum hilang dari telinganya. Semua data koruptor sudah lengkap. Tuan, kami siap bergerak malam ini. Ia tidak tahu harus apa. Melapor? Mustil. Siapa yang akan percaya kalau petugas kebersihan adalah direktur baru? Atau pura-pura tidak tahu dan terus mengamati? Pikirannya berputar-putar. Tapi rasa penasarannya terlalu besar untuk diabaikan. Saat jam istirahat tiba, Linda memberanikan diri turun ke kantin. Ia mengambil satu gelas teh hangat, lalu duduk di meja pojok. Tak lama kemudian, Wisnu lewat membawa nampan kecil berisi nasi dan tempe goreng. Ia duduk di meja paling ujung, sendirian seperti biasa. Beberapa pegawai wanita langsung berbisik-bisik lagi. Lihat deh. Makannya masih nasi bungkus. Kalau dia orang kaya, harusnya gak kayak gitu dong. Ya tapi bisa aja dia pura-pura. Halah, pura-pura makan nasi bungkus? Buang waktu. Linda menatap Wisnu lama. Ia bisa melihat dengan jelas. Tangan yang memegang sendok itu bukan tangan orang kasar. Kukunya bersih, gerakannya tenang. Bahkan caranya meneguk air seperti orang yang biasa makan di meja formal. Ia menarik napas pelan, lalu berdiri. Langkahnya ringan, tapi jantungnya berdebar kencang. Ia berjalan mendekati meja Wisnu, dan dengan suara yang lembut berkata, "Boleh duduk di sini." Wisnu mendongak. Ada sedikit keheranan di matanya, tapi senyumnya tetap hangat. "Tentu, Bu Linda." Linda duduk perlahan, meletakkan gelas tehnya di atas meja. Untuk beberapa detik, keduanya diam. Hanya terdengar suara pegawai lain tertawa di kejauhan. Hingga akhirnya Linda berkata pelan, "Aku tahu, kamu bukan orang biasa." Sendok di tangan Wisnu berhenti. Tapi ia tidak menatap tajam, tidak juga panik. Ia hanya meletakkan sendok itu perlahan ke atas piring.
Apa maksudnya, Bu? Linda menatapnya dalam. Aku melihatmu kemarin malam. Di rumahmu. Bersama pria berjas. Kau tahu kan aku tidak buta. Wisnu terdiam. Ia menghela napas panjang. Lalu menatap keluar jendela kantin yang menampilkan pemandangan parkiran. Bu Linda, terkadang orang bekerja bukan untuk terlihat hebat, tapi untuk tahu siapa yang benar-benar jujur. Kalimat itu membuat Linda terdiam. Ia tidak sepenuhnya paham, tapi tahu satu hal. Pria ini sedang menanggung sesuatu yang besar. Kau menyamar. Wisnu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, lalu berdiri. Terima kasih sudah duduk bersama saya, Bu. Tapi lebih baik kalau Ibu tidak ikut memikirkan saya terlalu jauh. Ia berjalan meninggalkan kantin. Linda hanya menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik dinding kaca. Ada rasa aneh di dadanya, antara kagum dan takut. Sore itu, di ruang parkir belakang gedung, dua orang pria berseragam keamanan sedang berbicara dengan nada serius. Katanya tim pusat mau datang langsung, ya? Iya. Kasus korupsi di sini makin parah. Banyak laporan uang hilang, tapi gak ada yang berani ngomong. Makanya aneh. Tiba-tiba ada orang baru kerja jadi OB. Kayak nyari sesuatu. Salah satu dari mereka melirik ke arah lift service. Tempat Wisnu baru saja keluar sambil membawa karung sampah. Lihat tuh, orangnya datang. Wisnu berhenti sebentar, menatap dua satpam itu, lalu tersenyum. Selamat sore, Pak. Sore, NU. Ia melangkah pergi. Tapi telinganya sempat menangkap kata-kata terakhir salah satu dari mereka. Kalau dugaanku benar, orang itu bukan cuma OB. Gayanya beda. Wisnu hanya tersenyum tipis. Dalam hati, ia tahu penyamarannya mulai retak. Terlalu banyak mata yang memperhatikannya. Malam harinya, ia kembali ke rumah. Lampu bohlam kuning masih menyala, dan radio tua memutar lagu lama. Tapi malam itu berbeda. Di meja kayunya, ada map berisi foto dan data-data dari laporan yang dikirim oleh tim pengawasan pusat. Semua data itu menunjuk ke satu nama, Herman Saputra, Kepala Bagian Keuangan. Wisnu menatap foto itu lama. Pria di foto tersenyum dengan dasi merah, tapi di bawah senyum itu tertulis angka-angka transfer mencurigakan. Jadi kau, Herman, ucap Wisnu pelan. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di luar rumah. Ia segera berdiri dan mematikan lampu. Dari balik jendela, ia melihat bayangan dua orang berhenti di depan pagar. Salah satunya mengintip lewat celah pintu. Dia di dalam. Sepertinya iya. Lampunya barusan mati. Wisnu bergerak cepat. Ia mengambil topi tua dari gantungan, menyalakan senter kecil, lalu membuka pintu belakang pelan. Di balik rumah, lorong sempit menuju jalan utama gelap gulita, hanya diterangi sisa lampu toko yang sudah tutup. Dua pria itu mendekat ke rumah. Pintu depan diketuk keras. Wisnu, buka pintunya. Tidak ada jawaban. Ketukan kedua lebih keras. Kau pikir kami gak tahu siapa kau sebenarnya? Namun sebelum pintu itu terbuka, suara mesin motor terdengar dari belakang. Wisnu sudah melarikan diri lewat gang. Lampu sepeda tuanya berkelap-kelip kecil di tengah kegelapan malam. Keesokan paginya, Linda terkejut saat mendapati dua orang satpam berbicara tegang di lobi. Tadi malam rumah Wisnu didatangi orang tak dikenal. Serius? Siapa? Gak tahu. Tapi katanya dua pria asing bawa mobil hitam, terus kabur. Wisnu gak apa-apa. Katanya dia gak ada di rumah waktu itu. Linda terdiam. Ia tahu pasti ada hubungan antara kejadian itu dan kasus korupsi yang sedang diselidiki. Kini semuanya makin jelas. Wisnu menyamar bukan tanpa alasan, tapi seseorang yang sedang mengejar kebenaran. Ia hanya belum tahu seberapa dalam permainan ini sebenarnya. Dari kejauhan, Linda melihat Wisnu masuk ke gedung seperti biasa. Tak ada luka, tak ada panik. Seolah semalam tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika mata mereka bertemu, Wisnu memberi tatapan singkat, tenang, tapi dalam. Seolah mengatakan, sekarang kau sudah tahu,
Tapi tolong diam. Linda hanya membalas dengan anggukan kecil. Ia paham. Dan mulai hari itu, ia tahu, dirinya sudah terlibat dalam rahasia yang tidak bisa disembunyikan lagi. Langit siang itu mendung. Dari balik kaca lantai 6, awan abu-abu bergulung di atas gedung-gedung tinggi. PT Gatra Nusantara terlihat sibuk seperti biasa, tapi di balik kesibukan itu ada ketegangan yang tak terlihat oleh siapapun, kecuali dua orang yang kini mulai saling memahami lewat tatapan diam, Wisnu dan Linda. Sudah 3 hari sejak insiden malam itu. Rumah Wisnu sempat didatangi orang misterius. Namun tidak ada yang tahu selain Linda. Ia menyimpan rahasia itu rapat-rapat, termasuk dari teman-teman sekantornya. Setiap kali melihat Wisnu lewat, ia pura-pura sibuk mengetik, tapi matanya tetap mengikuti langkah pria itu dari ujung mata. Dan setiap kali mata mereka bertemu, Wisnu hanya menunduk sebentar lalu tersenyum kecil, seolah berkata, "Aku tahu kau memperhatikan." Siang itu, Linda dipanggil ke ruang arsip oleh salah satu rekan dari bagian administrasi. "Bu Linda, ada berkas lama yang perlu diperiksa ulang," katanya dari tim pusat. Tim pusat? Alis Linda mengernyit. "Iya," katanya titipan dari direktur baru. Tapi aneh, direktur baru itu belum resmi diumumkan. Linda membeku. Ia tahu benar siapa yang dimaksud. Tanpa banyak bicara, ia mengambil map coklat itu dan bergegas menuju ruangan arsip di lantai bawah. Tempat itu sepi, hanya lampu redup dan tumpukan rak berisi dokumen lama. Ia membuka map itu pelan. Di dalamnya ada daftar transaksi keuangan perusahaan, dengan jumlah yang tidak masuk akal. Beberapa tanda tangan tampak dipalsukan. Dan di pojok kanan bawah setiap lembar, ada cap kecil berbentuk bintang, tanda yang sama seperti yang ia lihat di meja Wisnu malam itu. Jantung Linda berdegup cepat. Jadi benar, dia memang sedang menyelidiki ini. Belum sempat ia menutup map, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu. "Sedang apa, Bu Linda?" Suara itu membuatnya kaget. Wisnu berdiri di sana, dengan seragam abu-abu dan alat pel di tangan. Tapi kali ini, wajahnya tampak lebih serius. Linda berusaha tetap tenang. "Aku cuma memeriksa berkas," katanya untuk laporan keuangan. Wisnu menatap map itu sekilas, lalu menutup pintu pelan. Tempat ini tidak aman untuk membahas itu. Suasana di ruangan jadi hening. Hanya bunyi tetesan air dari pipa di dinding. Wisnu mendekat pelan, lalu menurunkan suara. "Kau sudah lihat isinya, kan?" Linda mengangguk. "Itu semua bukti," lanjut Wisnu. "Bukti korupsi di dalam perusahaan ini." Linda menelan ludah. "Jadi, semua ini benar? Kau memang menyamar?" Wisnu menatapnya lama sebelum menjawab. "Ya, aku menyamar. Tugasku bukan membersihkan lantai, tapi membersihkan perusahaan ini dari orang-orang kotor." Kalimat itu membuat Linda terpaku. Ada wibawa yang berbeda dalam nada suaranya. Seperti seseorang yang sudah lama terbiasa memberi perintah tapi harus menahan diri dalam kesederhanaan. Wisnu menatapnya lagi, lembut namun tegas. "Bu Linda, aku butuh bantuanmu." Sore itu, keduanya bertemu di ruang arsip bawah tanah yang jarang digunakan. Lampu kuning tua menyala temaram. Di atas meja ada setumpuk berkas, beberapa flash disk, dan laptop kecil. Wisnu membuka laptop itu dan menampilkan grafik keuangan perusahaan. "Lihat garis merah ini," katanya pelan. "Ini arus dana perusahaan selama 6 bulan terakhir. Jumlah pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang." Linda menatap layar itu dengan mata lebar. "Selisihnya ratusan juta tiap bulan." "Benar. Dan uang itu masuk rekening atas nama orang yang berbeda-beda. Tapi semua bermuara ke satu orang." Linda menatapnya tegang. "Siapa?" Wisnu memutar layar ke arahnya. "Herman Saputra, Kepala Keuangan." Linda menutup mulutnya kaget. "Pak Herman maksudmu? Tapi dia orang lama di sini. Semua orang hormat padanya." Wisnu menatap lurus. "Dan itulah kenapa aku dikirim ke sini. Kami mendapat laporan dari Komisi Pusat bahwa ada penyalahgunaan dana internal,
tapi sulit dibuktikan. Jadi aku masuk sebagai orang kecil, agar tidak ada yang curiga. Linda menarik napas dalam-dalam, hati dia berkata, wajah setampan ini tidak cocok sama sekali jadi OB, tapi sekarang semuanya mulai masuk akal. Wajah tampan, sikap tenang, mobil misterius, hingga kalimat yang dulu ia dengar dari pria berjas itu. Tapi kenapa aku? Tanya Linda pelan. Kenapa kau memilihku untuk tahu semua ini? Wisnu tersenyum samar. Karena aku memperhatikanmu sejak hari pertama. Kau satu-satunya yang jujur di ruangan keuangan ini. Kata-kata itu membuat Linda menunduk. Ada sesuatu yang menghangat di dadanya. Ia tidak tahu harus merasa bangga, takut, atau bahagia. Tapi tatapan Wisnu membuatnya yakin bahwa kali ini ia berada di sisi yang benar. Beberapa hari berikutnya, mereka mulai bekerja diam-diam. Linda menyusup ke sistem keuangan, menyalin data transaksi mencurigakan. Wisnu memantau gerak karyawan lain, memastikan tidak ada yang sadar kalau dua orang itu sedang mengumpulkan bukti besar. Di antara tumpukan kertas dan waktu lembur, keduanya mulai sering berbicara lebih dalam. Tentang kejujuran, tentang hidup sederhana, dan tentang rasa tanggung jawab. Suatu malam, saat mereka berdua memeriksa dokumen di ruang arsip, Linda sempat berkata pelan, "Sekarang aku tahu, kenapa banyak orang percaya kalau kau bukan orang miskin. Wajahmu gak cocok jadi OB." Wisnu tertawa kecil, lalu berkata ringan, "Sekretarisku juga sering bilang begitu." Linda ikut tertawa, tapi tawa itu cepat memudar. Matanya menatap Wisnu lebih lama dari biasanya. "Aku gak nyangka, di balik semua kesederhanaan itu, ternyata kau membawa beban sebesar ini." Wisnu diam beberapa detik sebelum menjawab. "Kadang kita harus jadi kecil dulu, agar bisa melihat siapa yang benar-benar besar." Suasana hening beberapa saat. Hanya suara hujan di luar yang terdengar lembut memukul kaca. Tanpa disadari, mereka berdua mulai merasa nyaman berada di sisi yang sama. Antara rasa hormat dan kagum, ada sesuatu yang tumbuh perlahan, sesuatu yang belum sempat mereka sadari namanya. Namun malam itu, seseorang melihat mereka dari balik pintu ruangan. Bayangan seorang pria berjas abu-abu gelap berdiri diam, memegang ponsel dan mengambil foto tanpa suara. Tatapannya tajam, matanya sempit menatap layar. Herman Saputra. Ia menutup ponselnya dan berjalan pergi pelan. Senyum tipis muncul di bibirnya. "Jadi ini permainanmu, Wisnu? Kau pikir aku tidak tahu siapa kau sebenarnya?" Keesokan paginya, kantor tampak normal. Semua berjalan seperti biasa. Wisnu mengepel lantai lobi. Linda sibuk di mejanya. Tapi di udara, ada ketegangan halus yang mulai terasa. Seseorang sedang bersiap melawan balik. Dan mereka berdua tidak tahu bahwa mulai hari itu, permainan akan berubah. Dari sekadar penyamaran, menjadi pertarungan antara kejujuran dan keserakahan. Sementara Linda menatap Wisnu dari kejauhan, dalam hati ia tahu satu hal. Ia tidak lagi sekadar penasaran pada pria itu. Ia kini menjadi bagian dari rahasianya. Hari berganti. Suasana kantor tampak normal seperti biasa, tapi hanya di permukaannya. Di balik senyum para pegawai, ada arus bisik-bisik yang makin tajam. Sesekali terdengar tawa kecil dari lorong, namun ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Semua berawal sejak Herman, kepala keuangan, mulai memperhatikan gerak-gerik dua orang, Linda dan Wisnu. Sejak pagi, Herman duduk di ruangannya yang mewah. Dasi merahnya rapi. Cincin emas di jarinya berkilat setiap kali ia mengetik. Namun di layar komputernya bukan sekadar angka-angka laporan, melainkan potongan gambar yang ia rekam diam-diam malam sebelumnya. Gambar Wisnu dan Linda di ruang arsip, sedang menatap tumpukan dokumen bersama. Ia tersenyum sinis. "Jadi benar, kau bukan cuma OB biasa, Wisnu." Ia menekan tombol interkom. "Suruh orang IT datang ke ruangan saya. Sekarang juga." Di lantai bawah, Wisnu dan Linda kembali bekerja seperti tidak ada apa-apa. Mereka tahu, tahap penyelidikan sudah masuk bagian berbahaya. Semua data sudah hampir lengkap, dan tinggal menunggu waktu untuk dikirim ke tim pusat.
Linda menatap jam tangannya. Sudah lewat jam 12 siang, tapi mereka belum makan. Wisnu, katanya pelan. Aku rasa kita harus cepat. Kalau sampai Herman tahu data ini diambil, semuanya bisa berantakan. Wisnu mengangguk. Aku tahu. Makanya malam ini kita kirim semua file lewat jaringan luar, bukan dari komputer kantor. Linda menatap wajahnya dengan cemas. Kalau kau ketahuan. Wisnu memotong lembut. Kalau aku ketahuan, aku yang tanggung. Tugasmu hanya pastikan bukti itu aman. Nada suaranya tenang, tapi matanya tegas. Tatapan itu membuat Linda sulit menatap balik. Ada sesuatu dalam diri Wisnu yang tak hanya membuatnya penasaran lagi, tapi juga membuatnya ingin percaya. Baik, jawabnya singkat. Sementara itu, di ruangan Herman, seseorang mengetuk pintu. Masuklah pria berjas hitam dengan kartu identitas bagian IT tergantung di leher. Pak Herman, ada yang bisa saya bantu? Herman memutar layar laptop ke arahnya. Saya ingin tahu siapa yang terakhir kali mengakses server keuangan kita. Pria IT itu mulai mengetik cepat. Beberapa detik kemudian, layar menampilkan daftar aktivitas pengguna. Ada akses tidak biasa, Pak, katanya pelan. Akun admin terbuka semalam lewat laptop staf keuangan atas nama Linda. Mata Herman menyipit. Linda? Ya, Pak. Tapi anehnya, data itu diunduh, lalu dihapus jejaknya. Seolah-olah seseorang menutupi aktivitas itu. Senyum licik muncul di wajah Herman. Bagus. Cetak log itu. Jangan bilang siapapun. Baik, Pak. Setelah pria itu pergi, Herman menyandarkan tubuhnya ke kursi dan tertawa pelan. Jadi ini permainanmu, Wisnu. Menyamar jadi orang kecil, mengelabui kami semua. Tapi sayang, aku lebih dulu memegang kendali. Sore hari, Linda pulang lebih cepat dari biasanya, tapi bukan untuk beristirahat. Ia langsung menuju rumah Wisnu. Langit sore tampak jingga, dan jalanan mulai sepi. Sesampainya di depan rumah kayu itu, ia mengetuk pelan. Wisnu, ini aku, Linda. Pintu terbuka perlahan. Wisnu muncul dengan wajah lelah, tapi tetap tersenyum. Masuklah, Bu Linda. Suasana di dalam rumah sederhana itu hening. Hanya ada meja kayu, lampu gantung kecil, dan beberapa map berisi dokumen. Linda duduk di kursi rotan. Ia menatap tumpukan berkas di meja. Semua ini bukti, kan? Wisnu mengangguk. Sudah cukup untuk menjatuhkan Herman. Tapi aku ingin lebih dari itu. Aku ingin tahu siapa saja yang terlibat. Linda terdiam sesaat. Ia tahu risikonya. Tapi ia juga tahu, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku akan bantu, katanya akhirnya. Wisnu menatapnya lama. Kau sadar ini bisa berbahaya? Linda mengangguk. Aku sadar. Tapi kalau aku diam, aku sama saja dengan mereka. Senyum kecil muncul di bibir Wisnu. Ada rasa hormat di sana. Baik. Malam ini kita kirim data itu. Aku akan pastikan semuanya aman. Namun, tanpa mereka sadari, seseorang sedang mengawasi dari kejauhan. Di balik mobil hitam yang terparkir tak jauh dari rumah Wisnu, seorang pria memotret rumah itu dengan kamera kecil. Ia menekan tombol dan mengirim foto itu lewat pesan singkat ke seseorang. Tuan, target bersama wanita itu lagi. Apa perintah? Jawaban datang beberapa detik kemudian. Jangan ganggu dulu. Biarkan mereka merasa aman. Pria itu menutup ponsel dan menyalakan rokok. Asap putih naik pelan ke udara malam, sementara tatapannya tak lepas dari jendela rumah Wisnu yang masih menyala. Pukul 10 malam. Wisnu dan Linda mulai bekerja. Laptop tua di atas meja menyala. Layar menampilkan ratusan file dengan kode transaksi. Linda mengetik cepat, memindahkan data ke flash disk. Tinggal 2 file lagi, katanya sambil menatap layar. Wisnu berdiri di dekat jendela, memeriksa keadaan sekitar. Udara malam masuk lewat celah kayu, membawa aroma tanah basah. Tutup semua jendela, katanya pelan. Aku merasa ada yang mengintai.
Linda buru-buru menutup jendela dan tirai. Tapi baru saja ia hendak duduk kembali, suara klakson pendek terdengar dari luar rumah. Wisnu menoleh cepat. Sembunyi di belakang meja. Linda patuh. Ia berjongkok di balik meja kayu. Wisnu mematikan lampu, menyisakan cahaya laptop yang redup. Dari balik tirai, terlihat dua bayangan pria turun dari mobil. Salah satunya membawa sesuatu di tangan, entah senter atau tongkat. Mereka berjalan pelan ke arah rumah, berhenti di depan pintu, lalu berbicara singkat. Suara mereka terdengar samar, tapi cukup jelas. Dia di dalam. Pastikan cepat. Jangan ribut. Cukup ambil filenya. Wisnu meraih tongkat besi di pojok ruangan. Ia berbisik ke Linda. Kalau terjadi apa-apa, lari lewat pintu belakang. Tapi Wisnu. Lakukan saja. Pintu diketuk keras. Wisnu, kami tahu kau di dalam. Tidak ada jawaban. Ketukan kedua lebih keras. Lalu suara kunci berputar paksa. Pintu terbuka dengan hentakan. Dua pria itu masuk. Namun mereka tidak sempat melangkah jauh. Tongkat besi Wisnu menghantam pintu, membuat salah satunya mundur dengan teriakan kesakitan. Yang satu lagi berusaha memukul balik. Tapi Wisnu lebih cepat. Dengan gerakan tegas dan terlatih, ia menahan serangan lalu menjatuhkan pria itu ke lantai. Linda menutup mulut menahan jeritan. Ia baru sadar, Wisnu bukan hanya direktur, tapi juga seseorang yang terlatih menghadapi situasi berbahaya. Salah satu pria itu bangkit sambil memegangi lengan. Kau pikir kau siapa? Wisnu menatap tajam. Kau seharusnya tidak datang ke rumah ini. Pria itu tertawa sinis. Terlambat, Tuan Direktur. Bos kami sudah tahu semuanya. Wisnu maju satu langkah, tapi pria itu sudah kabur keluar, disusul temannya. Suara mobil melaju kencang meninggalkan rumah. Wisnu menghela napas panjang, menurunkan tongkatnya. Linda berdiri dengan wajah pucat. Mereka tahu. Wisnu menatapnya serius. Ya, mereka tahu siapa aku sekarang. Pagi harinya, berita tersebar cepat. Pihak keamanan perusahaan menemukan data keuangan yang dihapus misterius. Herman berjalan di koridor dengan wajah tenang. Tapi di balik senyumnya ada kemenangan kecil. Permainan baru saja dimulai, gumamnya. Sementara itu, di sudut lobi, Wisnu kembali dengan troli dan alat pelnya. Semua orang masih memandangnya sebagai OB, tanpa tahu apa yang terjadi semalam. Tapi kali ini, Linda tahu betul, senyum tenang pria itu bukan lagi sekadar penyamaran. Itu adalah keteguhan seseorang yang siap berperang dalam diam. Dan dari jauh, Herman menatapnya dari balik kaca lift. Bibirnya melengkung licik. Kau boleh membersihkan lantai, Wisnu. Tapi lihat nanti, siapa yang akan membersihkan namamu? Perang di antara mereka baru saja dimulai. Satu di balik dasi mahal. Satu di balik seragam sederhana. Tapi keduanya tahu, hanya salah satu yang akan keluar dengan nama bersih. Pagi di kantor PT Gatra Nusantara tampak seperti biasa, penuh senyum, sapa, dan aroma kopi. Tapi di balik semua itu, ada ketegangan yang tidak terlihat. Hanya beberapa orang yang tahu bahwa badai sedang tumbuh diam-diam di dalam gedung itu. Di meja keuangan, Linda duduk dengan pandangan kosong. Layar komputernya menampilkan data laporan bulan lalu, tapi pikirannya jauh. Semalaman ia tidak bisa tidur. Suara benturan di rumah Wisnu, suara langkah pria-pria misterius itu, semua masih jelas di telinganya. Ia bahkan masih bisa merasakan getar tangannya ketika Wisnu berkata, "Mereka tahu siapa aku." Sebuah suara lembut membuyarkan lamunannya. "Bu Linda, Pak Herman memanggil ke ruangannya sekarang." Linda menoleh cepat. "Sekarang?" "Ya," katanya penting. Darahnya seolah berhenti mengalir. Ia tahu panggilan ini bukan hal sepele. Ia berdiri perlahan, menyembunyikan gugupnya di balik senyum profesional, lalu melangkah menuju ruang kepala keuangan itu. Ruang kerja Herman beraroma wangi kopi dan parfum tajam. Di atas meja, berkas-berkas disusun rapi, tapi di layar komputernya terpampang grafik besar dengan angka-angka merah.
Ia menatap Linda dari balik kacamata tipisnya. Senyum kecil menghiasi bibirnya. Silakan duduk, Linda. Linda duduk, menatap hati-hati. Pak, ada yang bisa saya bantu? Herman menyandarkan tubuhnya, lalu berkata dengan nada santai. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu. Minggu lalu, ada aktivitas aneh di server keuangan. Menggunakan akun login atas nama kamu. Linda menahan napas. Aktivitas aneh, Pak? Ya. Ia menatap tajam. Data diunduh. Lalu dihapus jejaknya. Aneh, bukan? Jantung Linda berdetak keras. Ia berusaha menjaga wajahnya tetap tenang. Mungkin sistem error. Pak? Saya juga tidak tahu. Herman tertawa pelan. Kau pintar, Linda. Tapi tidak cukup pintar untuk berbohong padaku. Ia mengambil selembar kertas dan meletakkannya di meja. Di situ, tercetak log sistem yang menampilkan nama penggunanya. Linda Arsip. Ini bukti. Kau tahu apa artinya? Linda berusaha menatap tanpa gemetar. Artinya saya harus menjelaskan pada tim IT. Pak, karena saya tidak merasa melakukannya. Herman menyipitkan mata. Atau, mungkin seseorang menyuruhmu. Ucapan itu menggantung di udara. Linda tahu arah pembicaraan ini. Pak Herman, saya tidak mengerti apa maksud. Jangan pura-pura bodoh, Linda. Suara Herman meninggi. Aku tahu siapa yang bersamamu di ruang arsip malam itu. Tubuh Linda menegang. Pandangannya menurun sesaat. Lalu kembali ke wajah Herman. Bapak memata-matai saya. Herman tersenyum tipis. Aku hanya memastikan tidak ada pengkhianat di kantorku. Ia berdiri, menunduk sedikit ke arahnya. Dengarkan baik-baik. Berhenti berurusan dengan orang itu. Kalau tidak, aku pastikan kau akan kehilangan pekerjaanmu. Bahkan bisa lebih dari itu. Linda menggigit bibirnya, menahan emosi. Ia berdiri perlahan. Baik, Pak. Terima kasih atas peringatannya. Lalu ia keluar tanpa menoleh lagi, menyembunyikan degup jantung yang hampir meledak. Di lorong belakang, Wisnu sedang mengganti air pel dimbernya ketika Linda muncul tergesa. Ia menatap sekeliling, memastikan tidak ada yang melihat, lalu berbisik cepat. Herman tahu. Dia tahu tentang kita. Wisnu menatapnya tenang, tapi ada sinar tajam di matanya. Dia memanggilmu. Ya, dia punya data log server, bahkan foto kita di ruang arsip. Wisnu menghela napas. Berarti dia sudah mulai menyerang. Aku takut, Wisnu. Kalau dia lapor ke direksi sebelum kau sempat buka identitasmu, semua orang akan percaya padanya. Wisnu menatap Linda dalam-dalam. Tenang, justru saat ini waktunya kita menyerang balik. Linda menatapnya tak yakin. Bagaimana caranya? Wisnu tersenyum kecil, dengan membuatnya berpikir bahwa dia sudah menang. Malam itu, rencana mereka dimulai. Wisnu meminta Linda pura-pura patuh pada Herman. Bersikaplah seperti kau takut. Biarkan dia percaya kau berhenti membantu aku. Linda menatapnya ragu. Dan kalau dia benar-benar menjebakku, aku tidak akan diam. Aku selalu memantau. Wajah Wisnu terlihat begitu tenang hingga Linda mulai percaya lagi. Ia tersenyum samar. Baiklah, aku akan lakukan. Wisnu mengangguk. Dan Linda, terima kasih. Hanya 2 kata, tapi cukup membuat dada Linda terasa berat. Ia menunduk agar Wisnu tak melihat matanya yang mulai basah. Jangan ucapkan terima kasih dulu, bisiknya. Belum tentu kita menang. Wisnu menatap lembut. Selama kita jujur, kita sudah setengah menang. Keesokan paginya, Linda mulai menjalankan perannya. Ia datang ke ruangan Herman dengan wajah canggung dan berkata lirih. Pak, saya minta maaf kalau membuat Bapak curiga. Saya tidak mau terlibat masalah apapun. Saya janji, saya tidak akan dekat-dekat lagi dengan petugas kebersihan itu. Herman tersenyum puas. Bagus. Kau tahu mana sisi yang aman. Tapi,
Boleh saya tahu apa salahnya dia, Pak? Supaya saya bisa jaga jarak dengan benar. Herman mendekat, menatap matanya. Dia bukan siapa-siapa, hanya orang yang berpura-pura suci. Dan orang seperti itu berbahaya. Linda mengangguk pelan, lalu berpura-pura takut. Baik, Pak, saya mengerti. Namun di hatinya, ada api kecil yang mulai menyala. Ia tahu, permainan ini harus segera berakhir. Herman terlalu licik untuk dibiarkan lama-lama berkuasa. Sore harinya, Wisnu duduk di kursi kecil dekat gudang alat kebersihan, membuka ponsel dan membaca pesan singkat dari seseorang bernama Dion. Target menggigit. Rencana tahap 2 bisa jalan malam ini. Wisnu mengetik balasan singkat. Siapkan ruangan rapat direksi. Pastikan semua kamera aktif. Lalu ia mematikan ponsel, menatap jendela yang mulai gelap. Hujan tipis turun, menciptakan bayangan di kaca. Sudah waktunya. Gumamnya pelan. Malam pun tiba. Di lantai paling atas, lampu ruang rapat direksi menyala terang. Tak ada yang tahu bahwa di balik dinding kaca itu, Wisnu dan tim pusat sudah menyiapkan segalanya. Semua bukti yang Linda bantu kumpulkan kini tersusun rapi di layar proyektor besar. Hanya menunggu waktu. Besok pagi kebenaran akan dibuka di depan seluruh jajaran pimpinan. Namun di tempat lain, Herman duduk di ruangannya dengan ekspresi puas. Ia baru saja menerima laporan dari bawahannya. Pak, data laporan Wisnu sudah saya ubah. Sekarang semua transaksi gelap akan terlihat seolah dilakukan oleh Linda. Bagus, jawab Herman dingin. Kalau begitu, biarkan mereka pikir sudah menang. Besok pagi, semua kesalahan akan jatuh ke Linda. Ia menatap jendela luar, hujan memantul di kacanya. Dan aku tetap jadi pahlawan di perusahaan ini. Malam itu hujan turun makin deras. Linda terjaga di kamarnya, menatap laptop kecil di pangkuan. Di dalamnya, file terakhir yang ia salin dari server kemarin sore masih terbuka. Ia tidak tahu kalau malam ini, namanya sudah dimasukkan ke daftar hitam oleh Herman. Di waktu yang sama, Wisnu berdiri di depan jendela apartemen kecilnya, memandangi cahaya kota dari kejauhan. Ia tahu badai sesungguhnya baru akan dimulai esok pagi. Dalam hati ia berdoa lirih. Allah, lindungi orang-orang jujur yang berjuang tanpa terlihat. Ia menutup matanya, menarik napas panjang. Besok, seluruh kebenaran akan terbuka. Tapi ia juga tahu, dalam permainan ini, satu langkah salah saja bisa menghancurkan segalanya. Dan di bawah kilat yang menyambar, bayangan dua orang tampak berjalan ke arah gedung Gatra Nusantara. Mereka bukan sekadar petugas kebersihan. Mereka datang untuk menyalakan cahaya di tengah kegelapan yang selama ini disembunyikan. Pagi itu, udara di gedung PT Gatra Nusantara terasa berat. Langit masih kelabu setelah hujan semalaman, dan semua orang bekerja dengan langkah terburu-buru. Tak ada yang tahu bahwa hari itu akan menjadi titik balik bagi perusahaan. Dan bagi dua orang yang selama ini hanya diam bekerja di balik pel. Di lobi, Wisnu datang lebih awal dari biasanya. Seragam abu-abunya rapi, sepatu hitamnya bersih tanpa noda. Ia membawa troli seperti biasa, tapi di dalamnya ada lebih dari sekadar alat kebersihan. Di bawah tumpukan kain pel tersimpan satu laptop hitam kecil dan flash disk berisi data bukti korupsi. Ia menyapa Satpam dengan senyum ringan. Pagi, Pak. Satpam itu membalas sopan tanpa curiga. Pagi juga, Wisnu. Rajin amat datang sepagi ini. Hari ini hari penting, jawabnya pelan. Sementara itu, di lantai 3, Linda duduk di mejanya dengan jantung berdebar. Sejak subuh ia menerima pesan dari Wisnu. Jam 9, semua akan dimulai. Jangan takut. Namun ia tak bisa menenangkan diri. Apalagi setelah kemarin Herman memperingatkannya agar menjauh dari orang berbahaya. Ia tahu, peringatan itu bukan sekadar ancaman kosong. Pukul 9 tepat. Semua kepala departemen dipanggil ke ruang rapat utama di lantai 8. Rapat mendadak itu disebut sebagai Rapat Evaluasi Keuangan. Semua datang dengan wajah tegang. Herman duduk di kursi paling depan.
Dasi merahnya masih sama, senyumnya pun masih seperti biasa, dingin dan penuh percaya diri. Ia menatap ke arah pintu ketika suara langkah sepatu terdengar dari luar. Pintu terbuka. Masuklah Wisnu, dengan pakaian rapi namun bukan lagi seragam abu-abu. Ia mengenakan kemeja hitam dan jas abu gelap. Troli kebersihan tidak lagi bersamanya. Semua orang yang hadir spontan berbisik. Itu, bukannya OB baru. Kenapa dia di sini? Siapa yang izinkan dia masuk? Wisnu berdiri di depan ruangan dengan wajah tenang. Selamat pagi semuanya. Katanya datar. Herman menatapnya sinis. Apa yang kau lakukan di sini, Wisnu? Ini rapat penting, bukan tempat untuk petugas kebersihan. Wisnu tersenyum tipis. Tenang, Pak Herman. Saya tahu tempat saya, dan justru karena itu, saya datang untuk membersihkan sesuatu yang kotor. Suasana ruangan langsung hening. Beberapa kepala departemen menatap satu sama lain, bingung dengan kalimat itu. Linda yang duduk di pojok ruangan menggenggam ujung mapnya erat-erat. Wisnu melangkah maju dan menyalakan layar proyektor. Layar besar di dinding langsung menampilkan grafik dan catatan keuangan perusahaan. 6 bulan terakhir, perusahaan ini kehilangan lebih dari 20 miliar rupiah melalui transaksi fiktif. Dan setelah saya menyelidiki, semua uang itu mengalir ke rekening yang sama, atas nama seseorang yang kita kenal baik. Mata Herman menyipit. Berhenti bicara omong kosong, anak muda. Wisnu menatapnya lurus. Rekening atas nama Herman Saputra. Terdengar desahan kaget dari seluruh ruangan. Beberapa orang langsung berbisik. Herman berdiri sambil tertawa kecil, berusaha tetap tenang. Kau pikir aku akan percaya pada ocehan seorang OB? Wisnu tidak menanggapi. Ia mengambil flash disk kecil dari saku jasnya dan menancapkannya ke laptop. Kalau begitu, mari kita lihat bersama. Di layar, muncul bukti transfer, cap digital, dan tanda tangan yang dipalsukan. Ada juga rekaman CCTV ruang arsip, saat Herman masuk diam-diam malam hari dan mengambil dokumen. Semua mata kini tertuju padanya. Senyum Herman memudar. Ini palsu. Ini jebakan. Wisnu tetap tenang. Kalau begitu, silakan jelaskan pada tim audit pusat yang saat ini sedang menuju ke sini. Pintu ruangan terbuka lagi. Masuk 2 pria berjas hitam membawa tas besar dan dokumen. Salah satunya berkata tegas, "Kami dari tim investigasi pusat. Kami sudah menerima laporan dan bukti lengkap dari Tuan Wisnu Pradana, Direktur baru PT Gatra Nusantara." Seketika ruangan meledak dengan gumaman. Direktur baru? Wisnu? Direktur? Tidak mungkin. Herman menatap kaku ke arah Wisnu. Matanya membelalak. Apa? Kau direktur baru? Wisnu menatapnya dingin. Aku diberi mandat langsung oleh Dewan Pusat untuk mengaudit perusahaan ini secara diam-diam. Aku menyamar agar tahu siapa yang jujur dan siapa yang bermain curang. Linda menunduk, hampir menitikkan air mata. Ia tahu akhirnya kebenaran yang selama ini ia jaga akan terungkap. Herman berusaha bicara lagi. Kau tak punya bukti kuat untuk. Bukti sudah ada. Potong Wisnu cepat. Ia menekan tombol di laptop, dan layar menampilkan pesan singkat yang ditemukan di ponsel Herman. Percakapan dengan salah satu rekanan proyek fiktif. Satu pesan paling atas terbaca jelas. Tenang saja, aku akan ubah data, biar semua seolah-olah Linda yang bersalah. Linda menutup mulut, terkejut sekaligus lega. Semua bukti yang sebelumnya digunakan untuk menjebaknya kini justru berbalik ke arah pelaku aslinya. Herman mencoba berdiri, tapi 2 pria dari tim pusat sudah mendekat. Pak Herman Saputra, kami akan membawa Anda untuk pemeriksaan lebih lanjut. Herman menoleh ke Wisnu dengan wajah marah. Kau pikir kau pahlawan, hah? Kau cuma direktur sementara. Anak muda, kau tidak tahu siapa di belakangku. Wisnu menatapnya tenang. Aku tidak peduli siapa di belakangmu. Yang kupedulikan hanya kebenaran di depan mata. Pria itu diseret keluar ruangan. Sepatu menginjak lantai marmer dengan bunyi keras, dan suasana ruangan menjadi sunyi. Beberapa detik setelah pintu tertutup,
Semua mata tertuju pada Wisnu. Tak ada lagi yang berani berbisik. Ia melepaskan jasnya perlahan, menatap semua orang. Saya minta maaf karena selama ini harus berbohong. Tapi saya belajar satu hal dari semua ini, katanya pelan. Ternyata, kejujuran paling murni sering datang dari mereka yang dipandang rendah. Matanya berhenti pada Linda. Dan saya menemukan satu orang yang berani jujur bahkan ketika takut. Terima kasih, Bu Linda. Linda menunduk. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Semua orang menatapnya kagum. Salah satu direktur senior berdiri dan berkata, Tuan Wisnu, kami tidak menyangka direktur baru yang dikirim pusat akan turun langsung sampai ke level bawah. Kami kagum. Wisnu hanya tersenyum. Kadang untuk memahami kotoran di lantai, kita harus mau memegang pel. Semua tertawa kecil. Suasana perlahan mencair. Namun di balik senyum Wisnu, ada rasa lega yang mendalam. Bulan-bulan penyamaran itu akhirnya berakhir. Beberapa jam kemudian, saat semua orang sudah kembali ke meja masing-masing, Linda menghampiri Wisnu yang sedang duduk di kursi ruang tunggu. Kau akhirnya buka juga siapa dirimu, katanya dengan nada lega. Wisnu tertawa kecil. Sudah waktunya. Kalau tidak, mungkin Herman akan lebih dulu menghancurkan kita. Linda menghela napas. Aku tidak menyangka akan sejauh ini. Aku cuma bersyukur bisa bantu. Wisnu menatapnya lembut. Tanpamu, semua ini tidak akan berhasil. Mereka terdiam sejenak. Di luar, matahari mulai muncul di balik awan, memantulkan cahaya hangat ke dinding kaca gedung. Wisnu menatap cahaya itu lama, lalu berkata pelan, sekarang, perusahaan ini benar-benar bersih. Tapi aku masih ingin terus membersihkan, bukan lantai, tapi hati orang-orang yang bekerja di dalamnya. Linda tersenyum. Kau tetap saja bicara seperti OB. Wisnu membalas senyum itu. Mungkin karena aku pernah jadi OB. Dan di antara tawa kecil mereka, semua terasa tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kantor itu terasa damai. Tidak ada lagi rahasia yang kotor. Tidak ada lagi wajah yang bersembunyi di balik senyum palsu. Hanya dua orang yang pernah hidup dalam penyamaran, kini berdiri bersama dalam kebenaran. Dan meski perannya sebagai petugas kebersihan telah selesai, Wisnu tahu, hatinya akan selalu menjadi pembersih. Bukan dari debu, tapi dari keserakahan manusia. Sudah seminggu berlalu sejak rapat besar yang mengubah segalanya. Nama Wisnu kini dikenal di seluruh gedung sebagai Direktur Utama Termuda PT Gatra Nusantara. Semua orang masih membicarakan bagaimana seorang OB ternyata adalah orang penting yang menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Setiap pagi, karyawan yang dulu sering menggoda atau meremehkannya kini menunduk sopan setiap kali Wisnu lewat. Ada yang menatap kagum, ada pula yang masih sulit percaya bahwa pria yang dulu mengepel lantai kini duduk di kursi tertinggi perusahaan itu. Namun bagi Wisnu, semua perhatian itu tidak membuatnya sombong. Ia tetap datang lebih awal, menyapa satpam, dan kadang masih turun ke lobi untuk berbicara dengan para petugas kebersihan. Bagaimana pekerjaan hari ini? Tanya Wisnu ramah sambil menepuk bahu salah satu dari mereka. Baik, Pak. Tapi kami malu kalau Bapak terus menanyai kami. Dulu Bapak teman kerja, sekarang jadi bos besar. Wisnu tertawa kecil. Kita tetap sama. Bedanya hanya seragam. Ucapannya membuat para pekerja tersenyum haru. Di mata mereka, Wisnu bukan sekadar direktur, tapi sosok yang rendah hati, seseorang yang tahu bagaimana rasanya bekerja di bawah tekanan, tanpa pengakuan. Di lantai 3, Linda sedang duduk di ruangannya. Sejak kejadian itu, banyak pegawai memperlakukannya dengan hormat. Ia kini menjadi salah satu staf keuangan kepercayaan langsung dari Wisnu. Tapi entah kenapa, setiap kali melihat pintu ruangan direktur, dadanya terasa berdebar. Siang itu, telepon di mejanya berdering. Bu Linda, Pak Wisnu minta tolong datang ke ruangannya sekarang. Suara sekretarisnya terdengar sopan. Baik, saya ke sana. Beberapa menit kemudian, Linda mengetuk pintu dan masuk. Wisnu sedang duduk di balik meja besar dari kayu coklat tua. Ruangan itu sederhana,
Hanya ada rak buku, tanaman kecil, dan jendela besar menghadap kota. Tak seperti ruang direktur kebanyakan yang penuh kemewahan. "Silakan duduk, Bu Linda," katanya lembut. Linda duduk dengan tangan bertaut di pangkuan. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Wisnu tersenyum. "Pertama-tama, berhentilah memanggil saya Pak. Rasanya aneh dipanggil begitu oleh orang yang sudah membantu saya sejauh ini." Linda tersipu. "Baiklah, Wisnu." Mereka berdua terdiam sejenak. Hanya suara jarum jam di dinding yang terdengar pelan. Wisnu membuka map di depannya dan menunjuk ke selembar kertas. "Ini laporan audit terbaru. Semua sudah bersih. Tidak ada dana gelap yang mengalir lagi." Linda menatapnya lega. "Akhirnya, semua selesai." Wisnu menatapnya lama. "Belum sepenuhnya." Linda mengernyit. "Maksudmu?" Wisnu memutar kursinya ke arah jendela, menatap keluar. "Masih ada satu hal yang harus aku lakukan. Bukan soal perusahaan, tapi soal kebenaran yang belum sempat aku ucapkan." Suasana menjadi hening. Linda menatapnya heran. Wisnu menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku tahu dari awal kau bisa dipercaya. Kau tidak hanya menolongku mengungkap kejahatan itu, tapi juga mengingatkanku bahwa kekuasaan tanpa hati cuma akan jadi kesombongan. Terima kasih, Linda." Nada suaranya tulus. Linda menunduk. Pipinya memanas. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya." Wisnu tersenyum kecil. "Itu sebabnya aku memilihmu. Di dunia yang penuh kepura-puraan, orang seperti kamu langka." Sore menjelang malam. Langit di luar jendela berwarna jingga keemasan. Sinarnya masuk ruangan dan membingkai siluet Wisnu yang berdiri di depan jendela. Linda bangkit, berdiri beberapa langkah di belakangnya. "Aku masih tak percaya," katanya pelan. "Dulu kau cuma pria berseragam abu-abu yang selalu tersenyum di lorong. Sekarang semua orang menghormatimu." Wisnu menoleh perlahan. "Dan aku masih orang yang sama, hanya peranku yang berbeda." "Tapi bagaimana kau bisa kuat menjalani semua itu? Menyamar, dihina, bahkan diabaikan." Wisnu tersenyum samar. "Karena aku percaya, kebenaran selalu menemukan jalannya. Allah tidak pernah tidur. Saat kita disakiti karena berbuat benar, itu bukan hukuman. Itu latihan untuk jadi lebih kuat." Linda menatapnya dengan mata bergetar. Ia merasa setiap kata Wisnu bukan hanya ucapan, tapi pantulan pengalaman yang benar-benar ia jalani. "Kau luar biasa, Wisnu." Wisnu tertawa kecil. "Tidak, aku hanya seseorang yang dulu suka memegang pel dan sekarang memegang keputusan. Bedanya tidak banyak." Mereka berdua tertawa bersama. Untuk sesaat, ruangan itu terasa hangat, bukan karena cahaya sore, tapi karena dua hati yang akhirnya bisa berbicara tanpa rasa curiga. Beberapa hari kemudian, perusahaan mengadakan acara kecil untuk memperkenalkan Wisnu secara resmi kepada seluruh karyawan. Aula besar dipenuhi ratusan orang. Spanduk bertuliskan, "Selamat datang Direktur Baru PT Gatra Nusantara, Wisnu Pradana," tergantung di dinding belakang panggung. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan ketika Wisnu naik ke podium. Ia mengenakan jas hitam sederhana tanpa dasi. Suaranya tenang namun tegas saat mulai berbicara. "Saya tidak akan panjang lebar. Kalian sudah tahu siapa saya. Dulu saya datang dengan seragam abu-abu, membawa alat pel, dan bekerja di lantai-lantai yang kalian injak setiap hari. Banyak yang memandang rendah, banyak juga yang tertawa. Tapi saya tidak marah. Karena saya belajar, dari bawah, bagaimana menjadi bagian dari kalian." Ruangan hening. Semua mendengarkan. Wisnu melanjutkan, "Kini saya berdiri di sini bukan untuk dihormati, tapi untuk bekerja bersama. Kalian tidak perlu memanggil saya dengan gelar. Cukup panggil saya Wisnu. Karena di mata saya, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Hanya yang jujur dan yang tidak." Tepuk tangan bergemuruh memenuhi aula. Beberapa pegawai menitikan air mata, termasuk para petugas kebersihan yang dulu bekerja bersamanya. Linda berdiri di barisan depan, menatap bangga. Selesai acara,
Wisnu turun dari panggung dan menghampiri mereka satu persatu. Ia menyalami para pekerja, para staf, bahkan satpam yang dulu pertama kali menyapanya di gerbang. Tak ada jarak antara bos dan bawahan hari itu. Linda menghampirinya terakhir. "Pidatomu bagus," katanya sambil tersenyum. Wisnu membalas senyum itu. "Kau tahu, sebagian besar kata-kata tadi aku pelajari darimu." Linda tertawa kecil. "Darinya? Atau dari pel yang dulu selalu kau bawa?" Wisnu menatapnya hangat. "Mungkin dari keduanya." Malamnya, Wisnu berdiri di balkon apartemennya. Angin lembut meniup jasnya yang masih ia kenakan. Kota di bawah tampak berkilau, dan lampu-lampu jalan membentuk garis panjang seperti aliran bintang. Ia mengangkat wajah ke langit dan berbisik pelan. "Terima kasih, Allah, karena kau kirimkan orang-orang baik yang tak memandang rendah kebaikan kecil." Dari dalam, ponselnya bergetar. Pesan dari Linda masuk. "Selamat malam, Wisnu. Dunia akhirnya tahu siapa kamu. Tapi bagiku, kamu tetap pria yang dulu mengepel lantai dengan senyum paling tenang yang pernah aku lihat." Wisnu membaca pesan itu sambil tersenyum. Ia mengetik balasan singkat. "Dan kau tetap wanita yang membuatku percaya bahwa jujur bukan kelemahan, tapi kekuatan." Ia menatap langit lagi, kali ini dengan mata yang sedikit basah. Perjalanannya sebagai petugas kebersihan mungkin sudah berakhir, tapi misinya sebagai pembersih hati manusia baru saja dimulai. Dan malam itu, di antara cahaya kota dan doa yang tak bersuara, seorang direktur tersenyum dalam kesunyian. Bukan karena kemenangan, tapi karena kebenaran akhirnya menemukan tempatnya. Beberapa minggu berlalu. Kantor PT Gatra Nusantara kini berjalan lebih tenang. Setelah kasus korupsi besar terbongkar, suasana kerja menjadi lebih jujur dan bersih. Tidak ada lagi kecurigaan atau bisik-bisik tajam di lorong. Namun di balik semua ketenangan itu, ada sesuatu di wajah Wisnu yang masih belum sepenuhnya tenang. Setiap pagi, ia masih datang lebih awal, masih menyapa setiap karyawan dengan senyum hangat, dan masih turun tangan membantu siapapun yang kesulitan. Tapi Linda mulai menyadari, di balik senyum itu tersimpan sesuatu. Ada beban yang tidak pernah diucapkan. Suatu sore, setelah rapat panjang dengan tim direksi, Linda mengetuk pintu ruang kerja Wisnu. "Masuk." Terdengar suaranya dari dalam. Wisnu sedang duduk di meja besar dengan laptop menyala dan beberapa berkas terbuka. Jasnya digantung di kursi, kemejanya sedikit kusut, dan wajahnya tampak lelah. "Sudah waktunya pulang, Wisnu," kata Linda lembut. "Kau kerja terus dari pagi." Wisnu tersenyum tipis. "Masih ada laporan audit yang harus kuperiksa." Linda mendekat. "Kalau kau terus begini, tubuhmu akan jatuh sakit. Biarkan yang lain bantu." Wisnu menatap layar sejenak, lalu memejamkan mata. "Aku tidak apa-apa, Linda. Aku sudah terbiasa begini." "Tapi aku tahu kau bukan baik-baik saja," jawab Linda pelan. "Matamu terlihat sedih sejak hari rapat itu." Wisnu tidak langsung menjawab. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela besar yang menghadap kota, lalu berkata pelan, "Aku hanya teringat seseorang." "Seseorang?" Wisnu menarik napas panjang. "Ayahku. Dulu beliau juga bekerja di perusahaan besar seperti ini, tapi tidak pernah punya kesempatan bicara saat melihat kejahatan di dalamnya. Ia memilih diam, sampai akhirnya disingkirkan." Linda terdiam. Cahaya sore memantul di wajah Wisnu, membuat matanya terlihat sendu. "Setelah itu," lanjut Wisnu, "aku bersumpah tidak akan diam lagi melihat orang jujur diinjak." "Jadi, semua ini, penyamaran, perjuanganmu, karena ayahmu?" Wisnu mengangguk pelan. "Aku ingin membuktikan bahwa kejujuran masih punya tempat di dunia kerja. Bahwa orang kecil pun bisa mengubah sesuatu, kalau ia berani." Suasana hening. Hanya suara detik jam yang terdengar lembut di dinding. Linda menatapnya lama. Hatinya terasa hangat sekaligus pilu. "Kau pasti membuat ayahmu bangga," katanya lirih. Wisnu tersenyum, tapi matanya masih menyimpan duka. "Aku hanya berharap begitu." Keesokan paginya,
Wisnu datang tanpa pengawalan seperti biasanya. Ia berjalan melewati lorong panjang tempat dulu ia sering mengepel. Di sana, dua petugas kebersihan baru sedang bekerja. Saat melihatnya, mereka buru-buru berdiri. "Selamat pagi, Pak Direktur." Wisnu tertawa kecil. "Jangan panggil aku Pak, nanti aku canggung." Salah satu dari mereka tertawa gugup. "Kami cuma takut salah, Pak." Mas Wisnu." "Sudah, santai saja. Kalian kerja bagus. Ingat, kebersihan itu bukan cuma soal lantai, tapi juga soal hati." Mereka tersenyum malu. Wisnu melangkah pergi, tapi dalam hatinya, kalimat itu terasa seperti pengingat bagi dirinya sendiri. Kebersihan hati, sesuatu yang jauh lebih sulit dijaga daripada lantai marmer manapun. Hari itu, Linda mendapat kabar bahwa Herman, mantan kepala keuangan, resmi dijatuhi hukuman. Ia terbukti menggelapkan dana perusahaan selama lebih dari 3 tahun. Berita itu tersebar cepat, dan banyak pegawai yang merasa lega. Namun bagi Wisnu, kabar itu bukan kemenangan. Di ruangannya, ia menatap layar berita dengan pandangan kosong. "Aku tidak pernah ingin melihat orang di penjara. Aku hanya ingin melihat orang berhenti berbuat salah." Linda yang duduk di depannya berkata pelan, "Tapi kalau tidak ada yang dihukum, orang lain akan mengulangi kesalahannya." Wisnu mengangguk pelan. "Benar. Tapi tetap saja, setiap kali aku melihat seseorang jatuh karena keserakahannya sendiri, hatiku tidak tenang." Linda menatapnya lembut. "Itu karena hatimu masih manusia, Wisnu, bukan sekadar pemimpin." Ucapan itu membuat Wisnu terdiam. Ia menatap Linda, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti di antara mereka. Pandangan itu tenang, tapi penuh rasa yang tak terucap. Beberapa hari kemudian, PT Gatra Nusantara menerima kunjungan dari Dewan Pusat. Salah satu dari mereka, pria beruban yang dulu menunjuk Wisnu untuk menyamar, datang menyalaminya dengan senyum bangga. "Luar biasa, Wisnu. Kami tidak salah pilih orang. Perusahaan ini kini bersih dan stabil lagi." Wisnu menunduk hormat. "Saya hanya menjalankan tugas, Pak." "Tidak, kau lebih dari itu. Kau membuktikan bahwa kejujuran masih bisa memimpin." Setelah tamu itu pergi, Linda mendekat dan berbisik, "Lihat, semua orang bangga padamu." Wisnu hanya tersenyum. "Aku hanya ingin semua orang di kantor ini merasa aman bekerja, tanpa takut ada yang mengkhianati." Namun malamnya, saat semua lampu kantor padam, Wisnu duduk sendiri di ruangannya. Di meja, ada foto kecil seorang pria tua berjas, ayahnya. Ia menatap foto itu lama, lalu berbisik pelan, "Allah, semoga ayah tenang di sana. Aku sudah menepati janji. Tapi kenapa? Aku masih merasa sepi." Hari berikutnya, Linda menemukan Wisnu di lobi sedang berbicara dengan satpam dan 2 karyawan baru. Ia tertawa, candanya ringan, seolah tidak ada beban. Tapi Linda tahu, tawa itu menyembunyikan sesuatu. Setelah para karyawan pergi, Linda menghampirinya. "Kau masih memikirkan ayahmu, ya?" Wisnu mengangguk kecil. "Aku sering berpikir, kalau dulu beliau punya seseorang seperti kamu di sisinya, mungkin hidupnya tidak akan berakhir secepat itu." Ucapan itu membuat Linda terdiam. Ia menatap Wisnu, lalu berkata dengan suara pelan, "Sekarang kau tidak sendirian, Wisnu. Aku di sini." Wisnu tersenyum lembut. "Aku tahu." Mata mereka bertemu, dan di antara hiruk-pikuk karyawan yang berlalu lalang, ada keheningan yang dalam. Keheningan yang tak butuh kata, tapi cukup satu pandangan untuk saling mengerti. Sore itu, matahari condong ke barat. Cahayanya masuk melalui kaca besar lobi, memantulkan kilau keemasan di lantai marmer. Wisnu berdiri di tengah cahaya itu, memandangi lantai yang dulu setiap hari ia bersihkan. Linda mendekat pelan, berdiri di sampingnya. "Indah ya, pantulan cahayanya." Wisnu mengangguk. "Iya, tapi yang paling indah dari tempat ini bukan marmernya." "Lalu apa?" tanya Linda. Wisnu tersenyum, menatap para pegawai yang tertawa dan saling membantu.
Orang-orangnya, mereka yang dulu sibuk bersaing, kini belajar saling percaya. Itu jauh lebih berharga daripada lantai sebersih apapun. Linda ikut tersenyum. Kau berhasil mengubah banyak hal. Wisnu menatapnya lembut. Bukan aku, tapi kejujuran yang kita pertahankan bersama. Angin sore berhembus lembut. Di dalam gedung yang dulu penuh rahasia dan kebohongan, kini hanya tersisa kehangatan dan rasa syukur. Wisnu menatap jauh ke arah jendela. Suaranya lirih tapi mantap. Dulu aku datang ke sini dengan seragam lusuh dan tangan kotor. Tapi ternyata, yang benar-benar kotor bukan lantai, melainkan hati orang yang lupa arti kerja jujur. Sekarang, semuanya sudah bersih. Linda menatapnya lama. Termasuk hatimu. Wisnu tersenyum kecil, menatapnya balik. Sudah mulai. Dan di antara cahaya sore yang memantul di lantai marmer, dua sosok itu berdiri berdampingan, bukan lagi antara atasan dan bawahan, tapi dua hati yang pernah disatukan oleh kebenaran yang sederhana, bahwa kejujuran, sekecil apapun, selalu menang pada akhirnya. 1 bulan telah berlalu sejak hari rapat besar yang mengubah sejarah PT Gatra Nusantara. Di setiap sudut gedung, suasana terasa berbeda. Dulu, orang bekerja dengan ketakutan, saling menuduh dan membicarakan di belakang. Sekarang, tawa dan kerjasama mulai terdengar di setiap lantai. Namun bagi Wisnu, ketenangan itu bukan tanda untuk berhenti. Ia tahu, kebersihan bukanlah hasil sekali sapu, melainkan pekerjaan yang harus dijaga setiap hari. Pagi itu, ia datang tanpa pengawalan, seperti biasa. Para karyawan yang sudah mengenalnya dengan baik menyapa dengan sopan namun akrab. Pagi, Pak Wisnu. Pagi. Jangan panggil Pak. Ya, panggil Wisnu saja, katanya sambil tersenyum. Beberapa petugas kebersihan yang dulu bekerja bersamanya menyalami tangan Wisnu dengan rasa bangga. Mas Wisnu, kami nggak nyangka teman kami dulu ternyata direktur, kata salah satu dari mereka. Wisnu tertawa kecil. Aku juga nggak nyangka bisa kembali ke sini dengan jas, bukan seragam abu-abu. Tapi jujur, aku lebih nyaman pakai seragam kalian. Mereka semua tertawa bersama. Tapi di balik canda itu, ada rasa haru yang hangat. Wisnu tak pernah benar-benar meninggalkan masa lalunya. Ia tahu, dari situlah ia belajar arti kesabaran dan rendah hati. Sementara itu, di lantai 3, Linda sedang menyiapkan laporan keuangan bulanan. Meja kerjanya kini dikelilingi beberapa staf baru yang ia bimbing sendiri. Dari luar, ruangannya tampak ramai tapi teratur. Namun di sela kesibukannya, Linda sesekali melirik jam dinding, menunggu seseorang yang selalu datang tepat di waktu istirahat. Dan benar saja. Tepat pukul 12, pintu ruangan diketuk pelan. Boleh saya ganggu makan siangmu sebentar? Suara itu membuat Linda tersenyum. Kau tidak pernah ganggu, Wisnu. Duduklah. Wisnu masuk sambil membawa 2 kotak makan sederhana. Aku buatkan bekal pagi tadi. Semoga kau belum makan. Linda tertawa kecil. Direktur bikin bekal buat stafnya? Dunia benar-benar berubah. Direktur juga manusia. Lagi pula, aku sudah terbiasa menanak nasi sejak sebelum semua orang tahu siapa aku. Mereka makan di ruang kerja Linda. Tidak ada meja mewah atau hidangan besar. Hanya nasi hangat, sayur tumis, dan telur dadar. Tapi di tengah kesederhanaan itu, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Linda menatap Wisnu diam-diam. Ada halusnya rasa sayang yang tak pernah ia ucapkan. Kau tahu, katanya pelan. Kadang aku masih merasa seperti mimpi. Bahwa kau, pria yang dulu aku lihat mengepel lantai, sekarang duduk di kursi direktur dan makan siang bersamaku. Wisnu menatapnya lembut. Kalau aku boleh jujur, aku juga masih merasa seperti itu. Hanya saja, mimpiku bukan tentang jadi direktur, tapi tentang melihat orang jujur sepertimu tersenyum tanpa takut lagi. Ucapan itu membuat dada Linda hangat. Ia menunduk sebentar, berusaha menyembunyikan rona merah di pipinya. Sore harinya, Wisnu berjalan menyusuri lantai atas gedung sendirian.
Ia berhenti di depan ruang rapat besar tempat dulu ia pertama kali mengungkap kasus korupsi. Ruangan itu kini digunakan untuk evaluasi mingguan. Di meja yang sama, kini duduk para kepala divisi baru yang lebih muda dan bersemangat. Ia tersenyum bangga, lalu keluar dan berdiri di depan jendela besar. Dari sana, ia bisa melihat seluruh kota, jalan-jalan ramai, orang berlalu lalang, dan sinar matahari yang mulai redup di balik gedung-gedung tinggi. Dalam diam, ia berbisik, "Allah, terima kasih. Aku datang ke sini dulu sebagai pembersih lantai. Tapi ternyata kau jadikan aku pembersih hati manusia. Semua karena kehendak MU." Malam itu, kantor sudah sepi. Hanya lampu lorong yang masih menyala. Linda berjalan pelan sambil membawa map laporan terakhir untuk diserahkan ke Wisnu. Ketika tiba di depan ruangannya, pintu sedikit terbuka. Ia melihat Wisnu berdiri di dalam, mengenakan kemeja putih, tanpa jas. Di tangannya ada alat pel. Ia sedang mengepel lantai ruang kerjanya sendiri. Linda berhenti di ambang pintu, setengah tak percaya. "Wisnu, apa yang kau lakukan?" Wisnu menoleh sambil tersenyum tenang. "Mengepel. Sama seperti dulu." Linda mendekat perlahan. "Kau direktur sekarang. Kenapa masih melakukannya sendiri?" Wisnu menatap lantai yang berkilau. "Karena dulu aku belajar sesuatu dari alat ini. Setiap kali aku mengepel, aku sadar, tidak ada tempat yang terlalu tinggi untuk dibersihkan, dan tidak ada orang yang terlalu rendah untuk diperhatikan." Linda terdiam lama. Matanya basah. Ia meletakkan map di meja, lalu berdiri di samping Wisnu. "Boleh aku bantu?" katanya pelan. Wisnu menatapnya dan tersenyum lembut. "Tentu." Mereka berdua memegang gagang pel yang sama, menggerakkannya perlahan di atas lantai mengilap. Cahaya lampu kantor memantul di bawah kaki mereka, membuat bayangan mereka tampak menyatu. Tidak ada suara, hanya bunyi lembut air yang disapu ke permukaan lantai. Saat mereka berhenti, Wisnu berkata lirih, "Dulu aku datang ke sini untuk mencari kebenaran. Tapi ternyata, aku menemukan sesuatu yang lebih dari itu." Linda menatapnya lembut. "Apa itu?" Wisnu menatap matanya dalam-dalam. "Aku menemukan seseorang yang membuatku ingin jadi manusia yang lebih baik." Suasana hening. Linda menunduk, menahan air mata haru. "Aku juga menemukan hal yang sama, Wisnu." Beberapa hari kemudian, berita besar tersebar. PT Gatra Nusantara meraih penghargaan sebagai perusahaan dengan integritas terbaik tahun ini. Semua media menyorot nama sang direktur muda, Wisnu Pradana, yang terkenal rendah hati dan dekat dengan semua karyawan. Dalam wawancara televisi, seorang reporter bertanya, "Pak Wisnu, apa rahasia sukses Anda memimpin perusahaan sebesar ini dengan cara yang berbeda?" Wisnu tersenyum dan menjawab pelan, "Rahasia saya sederhana. Jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Saya pernah berdiri di sini dengan tangan kotor, memegang pel, bukan pena. Tapi tangan yang sama bisa menulis perubahan, asalkan tidak berhenti bekerja dengan hati yang bersih." Studio sunyi sesaat, lalu tepuk tangan bergemuruh. Namun bagi Wisnu, pujian itu tidak terlalu penting. Ia tahu, bukan dirinya yang hebat, melainkan perjalanan yang telah mengajarkannya arti kejujuran. Malamnya, setelah semua selesai, Wisnu berjalan ke halaman depan kantor. Langit malam jernih, bintang bertaburan. Ia duduk di bangku kecil sambil menatap gedung yang kini berdiri megah dengan cahaya lampu lembut di setiap lantainya. Langkah kaki halus terdengar dari belakang. Linda datang membawa 2 gelas kopi hangat. "Kau belum pulang juga?" katanya lembut. "Belum. Aku cuma ingin melihat kantor ini sekali lagi sebelum semuanya benar-benar tenang." Linda duduk di sampingnya. "Sekarang gedung ini bersih, Wisnu. Bukan hanya lantainya, tapi juga hati orang-orang di dalamnya." Wisnu menatap ke langit. "Itu karena kita menjaga kebersihan bersama. Kalau hanya satu orang, semua